Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat malam, siswa-siswa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kembali lagi dengan materi pembelajaran video pembelajaran mengenai materi fungsi kuadrat untuk kelas 9. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran untuk video kali ini, kita mulai dengan berdoa dulu agar kelancaran pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Kemudian untuk yang kedua, Pak Rizky juga mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya, serta tidak lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan, karena untuk saat ini kita masih di dalam tengah masa pandemi ya. Oke, tetap semangat dan selalu ceria untuk belajar dengan Pak Rizky ya. Mari kita langsung ke materi untuk pembahasan selanjutnya dari materi fungsi kuadrat. Oke. Oke, untuk materi yang kita pelajari untuk video pembelajaran kali ini ada dua ya yang akan kita pelajari. Untuk tema utama kita yaitu adalah sifat-sifat fungsi kuadrat pada grafik. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang menentukan hubungan koefisien A dan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat ya. Untuk fungsi kuadrat kan ada koefisien di masing-masing variabel, dan untuk diskriminannya kan kita juga bisa menentukan nilainya. Kemudian kita akan menghubungkan dengan grafik fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu adalah menentukan sumbu simetri dan nilai optimum untuk fungsi kuadrat. Yang pertama kita akan mempelajari dulu tentang menentukan hubungan koefisien A dan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Oke, sebelum kita masuk ke materi pertama, kita mengingat kembali dulu ya untuk menentukan daerah hasil atau range untuk fungsi kuadrat ya. Kita mengingat dulu. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Tentukan f negatif 3, f negatif 1, dan f0 ya. Berarti sekarang kita akan memasukkan nilai x tiga bilangan ini, negatif 3, negatif 1, dan 0 ke dalam fungsi x ya. Sekarang kita coba terlebih dahulu. Untuk yang pertama, nilai f negatif 3 dengan fungsi fx yaitu adalah x kuadrat ditambah 2x kurangi 3, maka bisa kita tulis negatif 3 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan dengan 3 dikurangi 3. Oke, negatif 3 dikuadratkan. Berarti kita peroleh nilainya adalah 9 ya. 9 ditambah 2 dikali 3 berarti 6 dikurangi 3. Nah, 9 ditambah 6 dikurangi 3. Maka ini 6 dikurangi 3 berarti 3. 9 ditambah 3 yaitu adalah 12 ya. Nah, sekarang lanjut untuk nilai f negatif 1. Oke, ya. Nah, sekarang mohon maaf, ini Pak Rizky ada kesalahan sedikit ya. Mohon maaf, ini negatif 3. Sebentar. Ya. F negatif 3 dikurangi 3 ya. Berarti kita sedikit revisi dulu. 2 dikalikan dengan negatif 3, berarti kita peroleh negatif 6 dikurangi dengan 3 ya. Nah, 9 dikurangi 6 dikurangi 3, kita peroleh yaitu hasilnya adalah 0 ya. Tadi mohon maaf ada sedikit perbaikan ya. Sekarang kita masuk ke F negatif 1 ya. Nilai X kita gantikan negatif 1, artinya negatif 1 kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan negatif 1 dikurangi dengan 3. Kita peroleh yaitu adalah negatif 1 kuadrat berarti 1. 2 dikali negatif 1 berarti negatif 2 dikurangi 3. Berarti 1 dikurangi 2 dikurangi negatif 3. Maka kita peroleh nilainya yaitu adalah
negatif 4 ya. Negatif 4. Sekarang kita beralih ke F0. Berarti F0 ya, X-nya kita isikan dengan 0, berarti 0 kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan 0 dikurangikan dengan 3 ya. Jadi di sini kita peroleh untuk F0-nya 0 kuadrat berarti 0 ditambah 2 dikali 0, 0 dikurangi dengan 3. Jadi kita peroleh F0-nya yaitu adalah negatif 3 ya. Masih ingat ya untuk menentukan daerah hasil atau range dari fungsi kuadrat. Nah, ini kita sedikit mengingat dulu. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama untuk hubungan koefisien A terhadap grafik fungsi kuadrat. Oke? Oke, untuk materi menentukan hubungan koefisien A terhadap grafik fungsi kuadrat, sekarang Pak Rizky contohkan langsung ke soal saja. Ya. Dipunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dan gx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Gambarkan grafik fungsi fx dan gx dan bandingkan perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk fungsi kuadrat ya. Untuk fungsi kuadrat kita ingat bahwa format fungsi kuadrat yaitu adalah misalnya fx itu sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c ya. Jadi a ini adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, sekarang kita bandingkan antara fx dengan gx. Kalian bisa lihat perbandingannya. Ya. Untuk perbandingannya kita lihat di sini. Untuk perbandingan antara fx dan gx kita perhatikan koefisien a-nya ya. Ini koefisien A-nya atau koefisien pada X kuadratnya bernilai positif ya. Ini bernilai positif. Nah, sedangkan untuk yang GX di sini ya, koefisien pada X kuadratnya ini bernilai negatif. Nah, di sini akan kita coba apakah hubungan perbedaannya antara koefisien A untuk yang positif dan koefisien A untuk yang negatif. Ini Pak Rizky undo dulu sebentar. Oke, ya. Untuk menggambar grafiknya, untuk cara yang paling gampang atau yang paling sederhana, kalian bisa menggunakan bilangan X sembarang ya, dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Atau kalian bisa membuat tabel ya. Sekarang Pak Rizky contohkan untuk membuat tabelnya. Pak Rizky contohkan untuk membuat fx saja ya. Misalnya di sini yaitu adalah mohon maaf, Pak Rizky ganti tinta dulu ya. Ini adalah nilai x-nya, ini adalah nilai fx-nya ya. Silahkan kalian buat tabel. Oke, bisa kalian mulai dari mana saja sesuai dengan keinginan kalian. Tapi nanti di materi ketiga akan Pak Rizky ajarkan cara menggambar grafik fungsi kuadrat yang lebih efektif ya. Ini kita akan mencoba dengan menggunakan cara tabel terlebih dahulu. Misalnya Pak Rizky isi dengan X dengan negatif 3 ya. Untuk X negatif 3 nanti nilainya berapa? Berarti kita masukkan nilai X itu dengan negatif 3. Kita coba berarti untuk F negatif 3 artinya sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 3 dikurangi 3 ya. Berarti 9 ditambah negatif 6 dikurangi 3. Berarti kan hasilnya yaitu adalah 0. Sehingga nanti untuk X negatif 3, fx-nya yaitu adalah 0. Nah, sekarang kita coba lagi dengan bilangan X yang lain. Misalnya negatif 2 ya. Untuk negatif 2 kita akan coba. Ya, kita coba terlebih dahulu. Artinya untuk nilai X sama dengan negatif 2, maka F negatif 2-nya, X-nya kita substitusikan dengan negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan negatif 2 dikurangi dengan 3. Negatif 2 dikuadratkan berarti 4 ya. Ditambah dengan 2 dikali negatif 2 berarti negatif 4 ya.
kemudian ini dikurangi 3 ya. 4 dikurangi 4 0, 0 dikurangi 3 berarti negatif 3 ya. Berarti X negatif 2, maka F negatif 2-nya yaitu adalah negatif 3. Nah, sekarang kalian coba untuk bilangan seterusnya, dan nanti dari titik-titik itu nanti kan akan membentuk sebuah parabola ya. Nah, dari di sini bisa kita simpulkan untuk grafik fungsi kuadratnya, untuk X negatif 3 maka F negatif 3-nya adalah 0 ya, yang ini ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa titik koordinatnya yaitu adalah negatif 3,0. Untuk yang kolom kedua ini berarti X-nya negatif 2, F negatif 2 yaitu adalah negatif 3. Maka koordinat kuadratnya, fungsi kuadratnya yaitu adalah negatif 2, negatif 3. Nah, selanjutnya kalian coba sendiri untuk nilai X selanjutnya, dan kalian coba sendiri untuk fungsi Gx ya. Nanti kalian bisa membangun atau membuat grafik fungsi kuadratnya. Nah, sekarang kita langsung beralih ke grafik fungsi kuadratnya. Bisa kalian perhatikan di sini. Ya. Nah, tadi sebelumnya untuk Pak Rizky tuliskan dulu koordinat titiknya ya. Yaitu adalah negatif 3,0. Pak Rizky tuliskan dulu. Negatif 3,0. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah negatif 2,3. Ya. Negatif 2, negatif 3 ya. Nah, di sini. Oke, Bapak cek lagi ya. Jadi di sini koordinatnya yaitu adalah sebentar. Ini Pak Rizky tampilkan dulu angkanya ya. Ya, koordinat di sini adalah negatif 3,0, sedangkan yang di sini yaitu adalah negatif 2,3. Nah, kalau kalian menggambar titiknya lebih banyak, maka nanti akan muncul gambar parabolanya ya, untuk nilai fx sama dengan x kuadrat plus 2 negatif 3. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, untuk grafik fx itu secara gambar ya, kalau Pak Rizky katakan ya, ini dari arah kiri atas menuju ke bawah, kemudian akan berbelok pada, nah ini kita sebut dengan titik ekstrim ya, atau kalau khusus untuk dari sini itu namanya titik minimum ya. Dari kiri atas menuju ke bawah, kemudian berbalik ke kanan menuju ke atas. Nah, ini untuk nilai fx sama dengan x kuadrat tambah 2x negatif 3. Ini Pak Rizky munculkan dulu fungsinya ya. Nah, ini x kuadrat plus 2x negatif 3. Nah, lalu bagaimana dengan grafik fungsi gx? Nah, sekarang Pak Rizky tampilkan. Loh, ternyata berkebalikan ya. Berkebalikannya gimana? Sekarang kita lihat terlebih dahulu ya. Untuk nilai gx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 2x plus 3 yang warna merah ini ya. Dia dari kiri bawah menuju ke atas, nah akan menuju ke suatu titik ekstrim. Nah, kalau di sini kalau naik ke atas turun ke bawah ini biasanya kita sebut dengan titik maksimum ya. Titik maksimum, kemudian dia ke kanan menuju ke bawah. Nah, berarti ada perbedaannya. Nah, kalau untuk fx ya, koefisien a positif, dia memiliki titik atau nilai ekstrim berupa titik minimum ya. Kalau untuk koefisien a-nya adalah negatif pada fungsi kuadratnya, maka dia memiliki titik ekstrim yaitu adalah nilai maksimum. Nah, kesimpulannya seperti itu. Ya. Ya, bisa kalian lihat ya karakteristik grafik fungsi kuadrat yang tadi ya. Untuk yang pertama, untuk fungsi yang koefisien a-nya yaitu adalah bilangan positif atau a lebih dari 0. Ya, dia membuka ke atas ya, terbuka ke atas dengan nilai a-nya positif, maka fungsi f memiliki nilai minimum. Nah, bagaimana dengan untuk yang gx tadi? Kalau gx kan dia nilai a-nya itu adalah negatif atau kurang dari 0 ya.
maka dia secara grafik gambarnya akan terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum di sini ya, nilai ekstrimnya. Nah, sekarang kita sudah mempelajari tentang hubungan koefisien A terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan beralih ke diskriminan. Sebelumnya kita mengingat dulu tentang menentukan nilai diskriminan. Ya, sekarang kita masuk ke hubungan diskriminan terhadap grafik fungsi ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang diskriminan pada persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu untuk nilai diskriminan ya. Untuk rumusnya nilai diskriminan kan sudah kita pelajari di persamaan kuadrat untuk menentukan rumus persamaan kuadrat dengan ABC yang di sini ya. Nah, ini yang di sini ini adalah merupakan rumus dari nilai diskriminannya. Dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka nilai diskriminannya dinyatakan sebagai rumusnya yaitu adalah b kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan a dikalikan dengan c ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar beberapa fungsi kuadrat dengan nilai diskriminan yang saling berbeda-beda ya. Sekarang akan Pak Rizky berikan contohnya, oke? Ya, oke. Sekarang kita punya 3 fungsi ya, fx, gx, dan hx dengan fungsi yang berbeda-beda. Gambarkan grafik fungsi fx, gx, dan hx dan bandingkan perbedaannya berdasarkan nilai diskriminan, oke? Nah, untuk menggambar grafik tidak ada masalah ya. Tadi kan kita sudah mempelajari menggambar grafik dengan cara menuliskan tabel terlebih dahulu dan beberapa titik koordinatnya. Nah, sekarang kita langsung kita menentukan nilai diskriminannya terlebih dahulu ya. Sekarang kita pegang terlebih dahulu ya, bahwa rumus dari nilai diskriminan yaitu adalah D sama dengan nilai B kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A kalikan dengan C. Nah, sekarang kita beralih terlebih dahulu untuk nilai fx terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis untuk fx ya. Untuk fx kita ketahui bahwa nilai koefisien A-nya x kuadrat ya. Ini kan koefisiennya kan 1 karena tidak ada bilangan ya. Berarti kita tulis A sama dengan 1. Kemudian B-nya yaitu adalah 2, koefisien dari X ya. B sama dengan 2. Kemudian koefisien C-nya, atau nilai C-nya yaitu adalah negatif 3. Nah, sekarang kita akan tentukan nilai diskriminannya ya. Jadi, untuk nilai diskriminannya bisa kita tulis D sama dengan B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi dengan 4 kita kalikan dengan A-nya yaitu adalah 1, C-nya yaitu adalah negatif 3. Oke. Nah, sekarang di sini kita operasikan terlebih dahulu ya. Jadi kita dapatkan nilainya yaitu adalah 2 kuadrat yaitu adalah 4 ya. Dikurangi dengan ini Pak Rizky kurung dulu saja untuk mengelompokkan. 4 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan negatif 3 berarti adalah negatif 12 ya. 4 dikurangi negatif 12 berarti kan ini akan menjadi penjumlahan. Berarti nilai diskriminannya yaitu adalah 4 dikurangi negatif 12 yaitu adalah 16. Untuk fx sudah kita temukan ya. Nah, sekarang kita beralih menuju ke gx ya. Untuk gx sekarang kita identifikasikan terlebih dahulu. Untuk gx berarti nilai A-nya yaitu adalah 1. Kemudian B-nya yaitu adalah 2. Dan C-nya yaitu adalah 1. Nah, sekarang kita tentukan nilai diskriminannya ya. Berarti kita tulis D sama dengan ya. Berarti B kuadratnya yaitu adalah 2 kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A dan C. Berarti 4 dikali
A-nya 1 dan C-nya adalah 1. Nah, di sini kita temukan berarti 2 kuadrat berarti 4 dikurangi 4 dikali 1 kali 1 berarti 4 dikurangi 4. Nah, di sini kita peroleh nilai diskriminannya yaitu adalah 0 ya. Sekarang kita beralih ke soal yang HX ya. Ya, sekarang kita beralih ke yang HX. Sebentar. Kita identifikasikan terlebih dahulu untuk HX ya. HX artinya nilai A-nya, koefisien A-nya yaitu adalah 1, kemudian B-nya yaitu adalah 2, dan C-nya yaitu adalah 2. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu nilai diskriminannya ya. Untuk diskriminannya berarti kita tulis D sama dengan B kuadratnya berarti 2 dikuadratkan dikurangi dengan 4 dikali A dikali C. Berarti A-nya adalah 1, C-nya yaitu adalah 2. Nah, kita operasikan berarti kita temukan berarti di sini 4 ya, karena 2 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali 2 yaitu adalah 8. Sehingga nilai diskriminan untuk fungsi HX yaitu adalah negatif 4. Nah, sudah kalian lihat perbedaan nilai diskriminan masing-masing ya. Nah, kalau kalian teliti, untuk fx ini adalah nilai positif. Kalau gx diskriminannya adalah 0, sedangkan hx ini diskriminannya adalah negatif. Nah, sekarang kita akan melihat pengaruh nilai diskriminan positif 0 dan negatif terhadap grafik fungsinya. Nah, sekarang kita gambarkan grafik fungsi fx, gx, dan hx. Oke. Nah, sekarang kita akan menggambarkan grafik fx terlebih dahulu ya. Yang di sini sudah Paris sediakan yang berwarna hijau. Ya, kemudian fungsi kedua yaitu adalah gx yang berwarna merah ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah grafik fungsi dari hx yang berwarna ungu. Nah, sekarang kalian perhatikan perbedaannya ya. Kira-kira apa perbedaannya di sini? Nah, kalau kalian perhatikan di sini antara fx, gx, dan hx memiliki titik potong terhadap sumbu x yang berbeda-beda ya. Kalau kita perhatikan fx terlebih dahulu, ini adalah sumbu x dan ini adalah sumbu y ya. Grafik fungsi fx dengan diskriminannya tadi kan bernilai positif, dia memiliki dua titik potong ya, dua titik potong terhadap sumbu x ya di sini ya, negatif 3 dan 1. Dia punya dua titik potong terhadap sumbu x-nya. Nah, sekarang kita beralih terhadap fungsi yang kedua yaitu adalah gx ya. Nah, untuk gx dia hanya memiliki satu, tepat di titik ekstrimnya di sini ya. Jadi, untuk gx yang nilai diskriminannya 0, dia memiliki satu titik potong terhadap sumbu x. Nah, sekarang kita bandingkan dengan fx, dia malah memiliki 2. Sekarang kita perhatikan grafik hx ya. Nah, untuk hx, dia tidak memiliki titik potong terhadap sumbu x ya. Di sini kan dia menggantung atau tidak melalui sumbu x. Nah, sekarang kita bandingkan ketiganya agar lebih nampak jelas ya. Nah, pendekatan selanjutnya ya. Untuk fx, nilai diskriminannya positif berarti dia memiliki dua titik potong terhadap sumbu x ya. Untuk diskriminannya 0, untuk gx dia memiliki satu titik potong. Sedangkan diskriminan negatif untuk fungsi hx, dia tidak memiliki titik potong terhadap sumbu x-nya. Nah, sekarang bisa kita perhatikan untuk penjelasannya ya. Ya, bisa kalian lihat beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Untuk diskriminannya positif atau nilai D lebih dari 0, kalau kita melihat grafik fungsi kuadratnya, grafik fungsinya memotong terhadap sumbu x pada dua titik yang berbeda. Tadi ada dua titik potong ya. Untuk diskriminannya sama dengan 0, maka grafik fungsi memotong sumbu x hanya pada satu titik, tepat pada titik ekstrim tadi. Bisa jadi pada titik nilai maksimum atau minimum. Sedangkan untuk nilai diskriminan yang negatif, berarti
grafik fungsinya tidak berpotongan terhadap sumbu X. Kita sudah melihat tadi fungsi Hx ya, dia tidak memiliki titik potong terhadap sumbu X. Jadi itu adalah penjelasan hubungan nilai diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, pelajaran pertama sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan titik ekstrim dari grafik fungsi kuadrat ya. Nah, titik ekstrim itu akan dibagi menjadi dua, X dan Y kan. Koordinat kan X, Y. Nah, X itu adalah sumbu simetri dan Y itu adalah nilai ekstrim. Bisa jadi minimum, bisa jadi maksimum, tergantung tadi itu ya, koefisien A-nya positif atau negatif. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai optimum atau nilai titik ekstrimnya. Oke. Ya, sekarang kita akan menentukan koordinat titik puncak atau koordinat titik ekstrim ya. Disebut juga dengan koordinat titik balik. Ada dua macam ya. Koordinat titik balik maksimum apabila nilai koefisien A-nya itu kurang dari 0 dan koordinat titik balik minimum terjadi jika nilai A-nya lebih dari 0 ya. Ingat untuk fungsi kuadrat formatnya ya, kita harus mengingat lagi bahwa dipunyai fx itu adalah fungsi kuadrat, maka bentuk umumnya yaitu adalah ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c, dengan a, b, c itu adalah koefisien dan konstanta di masing-masing variabel. Nah, sedangkan di sini, ingat D itu adalah diskriminan dengan rumusnya yaitu adalah b kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan nilai A dan C. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan koordinat titik puncaknya, ini kita bisa bagi, yaitu adalah ini adalah sumbu simetri ya, untuk yang nilai X ini. Ya, ini Pak Rizky tuliskan. Nah, ini yaitu adalah rumus dari sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Sedangkan untuk yang koordinat Y yang ini, yang D per negatif 4A, ini adalah nilai ekstrim ya. Nilai ekstrimnya bisa jadi maksimum, bisa jadi juga minimum. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan titik puncak dari suatu fungsi kuadratnya. Sekarang kita akan beralih ke contoh. Oke. Ya, sekarang kita beralih ke grafik fungsi kuadratnya. Sekarang bisa kalian perhatikan ya di sini ya. Fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Tentukan sumbu simetri nilai ekstrim grafik fungsinya. Berarti bisa kita tentukan titik puncaknya tadi ya. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu. Kita mengingat terlebih dahulu saja ya. Bahwa sumbu simetri dan nilai ekstrim itu adalah koordinat titik puncak dengan rumus negatif b per 2a, diskriminan per negatif 4a ya. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu fungsi fx-nya ya. Untuk fx itu tadi sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi dengan 3. Nah, sekarang kita identifikasikan terlebih dahulu masing-masing koefisiennya ya. Nilai A-nya terlebih dahulu yaitu adalah 1 ya, koefisien x kuadrat. Kemudian nilai B-nya, koefisien dari variabel X-nya yaitu adalah 2. Sedangkan konstantanya C yaitu adalah negatif 3. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu nilai diskriminannya saja ya. Nilai diskriminannya berarti bisa kita simpulkan di sama dengan B kuadrat ya. B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C ya. Berarti di sini 2 kuadrat dikurangi 4 kita kalikan dengan A dan C. A-nya 1, C-nya adalah negatif 3. Ya. Berarti kita peroleh di sini 4 dikurangi dengan negatif 12 berarti
16. Nah, D-nya kita sudah peroleh. Nah, sekarang kita menentukan terlebih dahulu untuk sumbu simetrinya terlebih dahulu ya. Kita tulis dulu. Kita akan menentukan sumbu simetri ya. Ini kalian bisa coba juga dengan soal yang lainnya. Nah, sumbu simetri itu kan tadi yaitu adalah negatif B per 2A. Nah, sekarang kita bisa isikan terhadap yang kita temukan tadi. Nah, nilai B-nya berapa tadi? 2 ya, berarti negatif 2 per 2A. Berarti 2 dikalikan dengan 1 ya. Berarti negatif 2 per 2 kali 1 berarti kan negatif 2 per 2. Berarti kita peroleh yaitu adalah sumbu simetrinya adalah negatif 1 ya. Karena negatif 2 dibagi dengan 2. Nah, sekarang kita beralih ke menentukan nilai ekstrim ya. Pak Rizky tulis dulu nilai ekstrim. Nah, untuk nilai ekstrimnya yaitu adalah tadi kita sudah menjelaskan bahwa nilainya adalah D per negatif 4A ya. Nah, sekarang kita substitusikan nilai yang sudah ada tadi. D-nya, diskriminannya yaitu adalah 16 per negatif 4 dikalikan dengan koefisien A-nya yaitu adalah 1. Nah, sekarang berarti nilai ekstrimnya adalah 16 per negatif 4 kali 1 ya. Nah, berarti negatif 16 dibagi negatif 4 kita peroleh yaitu adalah negatif 4 ya. Nah, nilai sumbu simetri sudah ketahuan dan nilai ekstrim sudah ketahuan. Berarti koordinat titik puncaknya Pak Rizky tulis di sini ya. Tinta merah ya, nggak apa-apa. Berarti koordinat titik puncaknya kita kombinasikan antara sumbu simetri dan nilai ekstrim yaitu adalah negatif 1, negatif 4. Nah, sekarang kita lihat apakah benar negatif 1, negatif 4 itu adalah nilai titik puncak dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Sekarang kita buktikan terlebih dahulu. Oke. Ya, sudah tampak ya untuk yang grafik fungsi kuadrat yang berwarna hijau, fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Kita lihat terlebih dahulu koefisien A-nya kan positif. Berarti titik baliknya maksimum atau minimum? Minimum karena nilai A-nya atau koefisien x kuadratnya bernilai positif. Nah, untuk nilai minimumnya kan kita kira-kira letaknya di sini ya. Nah, kalau di sini bisa Pak Rizky tentukan dengan GeoGebra ya. Titik koordinat titik puncaknya yaitu adalah negatif 1, negatif 4. Letaknya di sini ya. Nah, dengan ini berarti kalian bisa menentukan koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat yang lainnya. Nah, berarti kita sudah mempelajari tentang hubungan koefisien A dan diskriminan terhadap grafik fungsi dan kita sudah menentukan titik puncak, sumbu simetri, dan nilai ekstrim dari grafik fungsi kuadrat. Ya, mungkin sekiranya itu saja yang Pak Rizky sampaikan. Semoga bermanfaat materi pembelajaran hari ini untuk kalian semuanya ya. Tetap selalu jaga kesehatan, taati protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi. Kita akhiri dengan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini merupakan berkah bagi kita semuanya ya. Kiranya itu saja dari Pak Rizky. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.